Sudah Hilman. Iya Bu. Sudah Kak. Marlizanya sudah itu tadi keluar. Tadi keluar ya Bu ya. Sebentar Bu, saya di grup dulu Bu ya, saya kabarkan. Iya. Oh sudah ada. Sudah ada bukunya. Iya. Misbah. Oke. Bapak ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kaifa halukum? Semangat dong. Gimana kabar kalian? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. How are you? I'm fine. I'm fine. Oke. Masih semangat gak? Masih Kak. Ya, baik. Oke, kalau masih semangat, berarti kita mulai belajar. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya atau alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari coba PJ-nya Akbar mulai bacaan doa. Sebelum kita mulai pelajaran Kurdis, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Akbar. Sebelumnya Bapak absen dahulu ya. Adinda Zundrani Putri. Hadir Pak. Andara Sasi. Hadir Pak. Anindya Naila Putri. Hadir Pak. Ataya Zahira. Hadir Pak. Audi Agustina Basri. Bintang Firdaus. Ada Bintang Firdaus? Bintang Firdaus izin Kak. Vaksin. Izin. Khairia Aisyah. Hadir Kak. Hadir. Dimas Bagus. Hadir Pak. Ega Manda Faisa. Hadir Pak. Farel Zanuar Rafidan. Hadir. Fayat. Hadir Kak, hadir. Gina Nurul Tafida. Hadir Kak. Hidayatul Akbar. Hadir Kak. Ilman. Hadir Kak. Isfi Aulia. Hadir Pak. Khadijah. Hadir Pak. Lailatun Nupus. Hadir Pak. Lukman Hakim. Hadir Pak. Marsalina Olivia Putri. Hadir Pak. Muhammad Lutfi. Hadir Kak. Muhammad Dandi. Hadir Pak. Muhammad Rizki. Hadir Pak. Nafis Khawarizmi. Hadir Pak. Najla Hanin. Hadir Pak. Naila Andara Putri. Hadir Pak. Najwa Salsabila. Hadir Pak. Nurul Fauzia. Hadir Pak. Rafli Pramudia. Hadir Pak. Rania. Hadir Pak. Rima Wulansari. Hadir Pak. Rodiah Salma Mujio. Hadir Pak. Safiti Habibah Nur Hamzah. Hadir Pak. Cynthia Anjani. Hadir Pak. Safira Tita Dewi. Hadir Pak. Umu Sofia. Hadir Pak. Zafira Rahmadani. Hadir Kak. Oke, baik, berarti hanya satu orang yang izinnya vaksin si Bintang. Sebelum memasuki materi baru atau bab baru, Bapak ingin bertanya, minggu lalu itu kita bahas apa sih? Tentang apa? Tentang keautentikan Al-Quran. Ya, tentang keautentikan Al-Quran. Jadi, Bapak ingin bertanya, siapa aja yang jawab, terserah. Pertanyaannya itu, apa sih yang dimaksud dengan keautentikan Al-Quran? Dan apa aja tantangan bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran? Ayo, siapa? Saya. Siapa? Umu Sofia ya? Iya. Ayo, dijawab. Jadi keautentikan Al-Quran adalah di mana Al-Quran yang tidak pernah berubah walaupun waktu terus berjalan dan akan terus terjaga keasliannya. Terus tantangan bagi orang yang tidak percaya Al-Quran yaitu Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Ya. Terus Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat misalnya. Terus Al-Quran menentang siapapun
yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surat saja, semisal Al-Quran. Oke. Baik, terakhir mungkin materi lalu itu kan tentang keautentikan Al-Quran. Coba kalian simpulkan atau menyimpulkan tentang bab yang kemarin tentang itu, keautentikan Al-Quran. Ada yang bisa? Saya izin menjawab, Kak. Iya, Lailatul Nufus ya. Baik, coba menyimpulkan. Oke. Kesimpulan yang kemarin saya ambil tentang keautentikan Al-Quran, pertama dari segi isi atau kandungan Al-Quran. Al-Quran mengungkap kejadian masa lampau dan tidak diketahui lagi oleh manusia seperti peristiwanya tenggelamnya Fir'aun. Terus dalam Al-Quran menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang belum terjadi di bumi tetapi sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua, dari segi bahasa Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran merupakan bahasa Arab Quraisy yang mengandung sastra Arab yang sangat tinggi kualitasnya dalam gaya bahasanya yang menakjubkan. Al-Quran mempunyai keistimewaan adalah kelembutan Al-Quran dan keserasian Al-Quran, bahwa semua manusia dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Dan tantangan bagi orang yang tidak percaya Al-Quran, yaitu Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendapatkan, semisalnya secara keseluruhan, Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah semisalnya. Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 1 surah saja semisal Al-Quran. Oke, baik. Terima kasih Lailatul Nufus. Alhamdulillah ternyata masih bisa pada paham ya. Semoga kalian juga paham. Baik, sudah kita masuk ke bab baru yaitu tentang sebentar, Bapak share screen dulu. Oke, kelihatan kalian? Kelihatan ya? Oke, baik. Kita bahas bab tentang kemukjizatan Al-Quran. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu pertama itu menjelaskan pengertian mukjizat Al-Quran, menyebutkan syarat-syarat mukjizat, menjelaskan macam-macam mukjizat, menjelaskan pengertian ijazul Quran, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu dengan penuh tanggung jawab, rasa ingin tahu, mandiri, santun, dan disiplin. Nah, di sini ada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar, dan ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Kita masuk ke pengertian mukjizat Al-Quran. Sebelum pengertian mukjizat Al-Quran, kita masuk ke pengertian mukjizat terlebih dahulu ya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam, mukjizat itu artinya melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat itu sendiri berarti sesuatu yang luar biasa atau kejadian yang luar biasa atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada Nabi atau Rasulullah untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah Nabi atau Rasul Allah, tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, kita sebagai umat Islam harus mempercayai adanya mukjizat itu hukumnya wajib karena dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Lantaran mukjizat itu kekuasaan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul juga tak mempunyai hak untuk menunjukkan mukjizat tanpa izin Allah. Jadi Nabi dan Rasul itu ketika ingin menunjukkan mukjizatnya itu tapi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan muncul kejadiannya atau mukjizatnya seperti itu. Lalu next, di sini ada unsur-unsur mukjizat sebagaimana dijelaskan oleh Quraisy Shihab. Kalian kenal gak Quraisy Shihab? Siapa? Kalau kalian tahu tuh beliau yang sering di Kultum RCTI atau SCTV setiap bulan Ramadan. Itu beliau, Quraisy Shihab namanya. Nah, di sini yang pertama itu ada hal atau peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa alam yang terlihat sehari-hari walaupun menakjubkan, tidak dinamai mukjizat. Hal ini karena peristiwa tersebut merupakan suatu yang biasa. Nah, yang dimaksud luar biasa itu adalah sesuatu yang berbeda di luar jangkauan sebab akibat yang hukum-hukumnya diketahui secara umum.
Itu yang pertama. Dan yang kedua itu terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Nah, artinya apa? Artinya itu sesuatu yang luar biasa tersebut muncul atau berkenaan dengan seorang nabi. Peristiwa besar yang muncul dari seorang calon nabi tidak dikatakan mukjizat, apalagi dari manusia biasa seperti kita. Itu. Jadi peristiwa besar atau kejadian besar itu tidak muncul dari seorang yang bukan calon nabi. Kalau kita sebagai manusia itu nggak akan bisa memunculkan mukjizat karena kita bukan calon nabi. Yang diturunkan mukjizat itu hanya calon-calon nabi atau rasul. Nah, yang ketiga itu mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Jadi peristiwa yang terkait dengan nabi tidak berkenaan dengan kenabian, tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat. Tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang berjalan dengan ucapan sang nabi. Lalu next yang keempat itu ada tantangan tidak mampu digagallayani. Mukjizat ini merupakan tantangan terhadap orang-orang yang meragukan atau mengingkari kenabian dan mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau tantangan tersebut mampu dilawan atau dikalahkan, maka tantangan tersebut bukanlah bentuk mukjizat. Nah, jadi yang di keempat ini mukjizat itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena itu merupakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bisa melawan mukjizat, itu namanya bukan mukjizat. Tuh, oke. Selanjutnya, nah ada pengertian mukjizat nih menurut para ahli. Dalam kitab karangan Manna Khalil Al-Qattan, beliau menjelaskan bahwa mukjizat itu merupakan sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang berupa Al-Quran Al-Karim yang digunakan untuk menantang orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Nabi utusan Allah. Nah, yang kedua itu ada menurut Imam As-Suyuti. Beliau menjelaskan mukjizat dalam syara itu adalah kejadian yang melampaui batas kebiasaan yang didahului oleh tantangan tanpa ada tandingan. Itu menurut Imam As-Suyuti. Lalu dalam buku Sejarah Al-Quran karangan Dr. Andes H.A. Mustafa, beliau ini menjelaskan kalau mukjizat itu suatu hal atau perbuatan yang luar biasa yang dijadikan Tuhan timbul dari rasul-rasulnya, dan rasul-rasul tersebut minta tandingan kepada orang-orang yang tidak mempercayai kerasulannya. Supaya apa? Supaya orang-orang tersebut itu mencoba pula melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukan rasul-rasul tersebut. Dan ternyata orang-orang itu tidak bisa mendandingi atau tidak dapat menandingi keajaiban tersebut. Dengan demikian terbuktilah kebenaran rasul-rasul tersebut. Jadi dari ketiga ini intinya Nabi itu diturunkan Allah itu menurunkan mukjizat kepada Nabi itu agar manusia itu percaya kalau Nabi itu benar-benar rasul atau benar-benar Nabi, seperti itu. Lalu kita masuk ke syarat-syarat mukjizat. Nih ada syarat-syaratnya nih mukjizat. Yang pertama itu sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Ya, tentu saja karena ini mukjizat itu sesuatu yang luar biasa atau peristiwa gitu yang nggak akan bisa kecuali Allah. Yang kedua itu mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita dan berlawanan hukum alam atau bisa kita sebut dengan sunnatullah. Tuh. Yang ketiga itu mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Next, yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuannya. Next, yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, itu tidak dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ketika Nabi siapa misalkan kayak Nabi Musa diturunkan mukjizat kepada Allah, itu seorang manusia pun dan jin itu tidak bisa mengalahkan karena mukjizat itu langsung datang dari Allah dan datang atas izin Allah juga. Oke, next. Nah, di sini macam-macam mukjizat. Apa sih macam-macam mukjizat itu? Yang pertama ada namanya mukjizat hissi atau mukjizat yang kasat mata. Mukjizat ini dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Itu contohnya seperti sela-sela dari Nabi Muhammad yang keluar air ketika para sahabatnya sedang kehausan. Itu contohnya karena
karena itu merupakan contoh mukjizat hissi yang bisa kita lihat, bisa diraba atau bisa dirasa. Nah, yang kedua ini ada mukjizat maknawi nih. Mukjizat maknawi itu mukjizat yang tidak kasat mata, yang artinya yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau akal, atau dengan kecerdasan pikiran intelektual, dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Nah, karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi ini melainkan orang yang berpikir sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan pikirannya dengan jernih serta jujur. Karena harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya, maka bisa disebut juga mukjizat akli atau mukjizat rasional. Contoh dari mukjizat maknawi ini seperti mukjizat Nabi Muhammad, yaitu diturunkannya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada manusia kita gitu. Nah, bagi orang yang tidak berakal atau tidak berpikir sehat atau tidak cerdas atau tidak bermata hati, itu dia tidak bisa menangkapnya gitu. Jadi di mukjizat maknawi ini dibutuhkan orang-orang yang berpikir sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan suka mempergunakan kecerdasan pikirannya yang jernih dan jujur. Lanjut. Nah, pengertian i'jazul Quran. Kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama itu, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi menyaingi kandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang hal-hal terkait kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Jadi di konotasi pertama ini, manusia itu tidak akan mampu membuat kalimat-kalimat seindah Al-Quran, apalagi kandungan Al-Quran yang isinya itu banyak sekali hal-hal yang terkait kisah zaman-zaman dahulu, zaman-zaman Nabi kita terdahulu atau zaman-zaman peperangan dahulu gitu. Yang kedua itu, kemujizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga karena tidak akan berhasil, maka mereka menginsyafi kelemahannya dan mengakui kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di konotasi yang kedua ini, Al-Quran itu punya sifat yang menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran. Kenapa sih bisa harus menantang gitu? Karena buat yang tidak percaya gitu, yang masih ragu terhadap Al-Quran, makanya Al-Quran itu menantang manusia dan jin ngebuat suatu semacam kayak Al-Quran, karena itu tidak akan bisa. Karena Al-Quran itu balik lagi langsung datang atau langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, i'jaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Tuh. Jadi i'jaz Al-Quran itu teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu juga bisa ngebuat karya sehebat Al-Quran. Jadi tidak bisa tuh dibuat oleh manusia, mau sehebat apapun manusia, itu nggak akan bisa membuat suatu kalimat yang indah seperti Al-Quran. Lanjut, Al-Quran itu menumbuh kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran itu merupakan nyata-nyata wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran itu bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis baru itu dari Nabi Muhammad SAW. Karena hadis itu pengertiannya ketetapan, kelakuan atau sikap dari Nabi Muhammad itu langsung. Tuh, kalau Al-Quran itu bukan. Karena Al-Quran itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang perantaranya lewat malaikat Jibril lalu diturunkannya ke Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Nah, di sini ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Apa sih aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran? I'jazul Quran terdapat dalam kandungan Al-Quran, bukan pada tampak fisik luarnya. Al-Quran itu tidak membutuhkan bukti pendukung bahwa ia adalah kalamullah. Jadi Al-Quran itu nggak butuh bukti atau tidak membutuhkan pendukung bahwa itu kalamullah, karena mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW itu yaitu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu mukjizat terbesar dari Nabi ya. Nah,
Adapun hal-hal lain di luar Al-Quran sifatnya itu untuk membuktikan kepada para makhluk yang tidak mempercayainya. Jadi Al-Quran itu sifatnya itu untuk membuktikan kepada makhluk, kepada kita atau pada semuanya yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar nyata atau masih ragu gitu keraguannya pada Al-Quran. Nah, secara garis besar ada dua aspek nih kemujizatan Al-Quran, yaitu gaya bahasa atau uslub. Gaya bahasa Al-Quran itu adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Susunannya itu sangat autentik ya, atau sangat murni, atau sangat asli dan indah. Para sastrawan Arab pun itu bahkan tidak mampu menirunya, karena Al-Quran memakai bahasa dan lafaz Arab yang meskipun indah, tetapi bukan seperti puisi, bukan seperti prosa, bukan seperti pula syair. Nah, dari sisi kemujizatan inilah yang kemudian membuat mereka tidak akan pernah mampu untuk menandinginya dan putus asa, lalu mereka merenungkannya, kemudian merasa kagum dan mereka menerimanya, lalu sebagian juga ada yang masuk Islam. Ini di gaya bahasa atau bisa disebut dengan uslub. Nah, keistimewaan uslub Al-Quran atau keistimewaan bahasa Al-Quran antara lain yang pertama itu keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran sejak dari bentuk lafaznya dan susunan kalimatnya. Jadi di bentuk dalam Al-Quran itu bentuk lafaznya dan susunan kalimatnya itu sangat indah dan lembut secara bahasa. Yang kedua itu keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia, kita semua nih bisa ngerasain atau bisa merasakan keserasian Al-Quran. Kaum cendekiawan maupun kaum awam itu dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan, Al-Quran menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang indah. Lalu yang keempat, keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Satu makna diungkapkan dalam beberapa bentuk lafaz dan susunan yang bermacam-macam. Jadi dalam Al-Quran itu pasti ada tuh, kalau kalian buka Al-Quran ada susunannya yang bermacam-macam dan juga ada beberapa lafaz yang berbentuk berbeda gitu. Yang kelima, lalu Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global atau ijmal dan bentuk yang terperinci atau tafsil. Dan yang keenam, kalimat-kalimat yang lugas dapat dimengerti dengan secara langsung. Baik. Nah, di sini ada isi kandungannya. Dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran antara lain adalah pertama, Al-Quran itu mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Nah, hal-hal yang bersifat gaib ini diungkap dalam Al-Quran dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama itu berita tentang masa lalu seperti kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, dan kisah lain di masa lalunya. Salah satu contohnya lainnya itu sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surah Yunus ayat 92. Coba dibaca Arabnya. Siapa? Atau Bapak yang pilih? Gina, baca Gina. Ada Gina? Ada, Kak. Coba dibaca Arabnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, bismillah. Yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda atau kekuasaan kami. Oke, baik. Terima kasih, Gina. Iya. Nah, di ayat Quran Surat Yunus ini menjelaskan berita tentang masa lalu yang seperti tadi tuh kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya. Itu di Quran Surah Yunus ayat 92. Lalu, nah yang kedua ini berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini ada Quran Surah Ar-Rum ayat 1-3. Yuk dibaca lagi. Jadi cowok, coba cowok. Laki-laki. Bapak pilih aja ya. Muhammad Dandi. Muhammad Dandi? Iya, Pak. Iya, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Shadaqallahul Azim. Artinya, Alif Lam Mim, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Oke, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Dandi. Nah, ayat ini itu bercerita tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Padahal ayat ini diturunkan, belum terjadi peperangan yang dimaksudkan, akan tetapi kebenaran berita itu terbukti 9 tahun ke depan. Jadi ayat ini diturunkan sebelum terjadinya peperangan antara bangsa Romawi atas bangsa Persia. Lalu ketika kan Al-Quran ini sudah membuktikan atau yang akan terjadi ketika 9 tahun kemudian baru terjadi gitu. Jadi ayat ini diturunkan sebelum kejadian atau sebelum peperangan antara bangsa Romawi dan bangsa Persia gitu. Nah, contoh berita gaib tentang hal-hal yang belum terjadi saat diturunkan antara lain adalah berita kemenangan umat Islam dalam perang Badar. Nah, itu dalam perang Badar yang pasukan kaum muslimin itu kalau tidak salah 313 dan kaum kafir Quraisy itu 1000. Dan itu di kaum muslimin itu ada sahabat paman Nabi kalau tidak salah Hamzah yang tertusuk oleh Wahsy dalam peperangan Badar itu. Dan dijelaskan dalam perang Badar itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Qamar ayat 45. Di sini juga ada peristiwa Fathu Mekah yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Fat ayat 27 dan sebagainya. Nah, banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran yang belum dipahami pada saat diturunkan, kemudian bisa dipahami dan terbukti di masa-masa yang akan datang atau di masa-masa berikutnya. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua ada i'jaz ilmi, yakni kemukjizatan ilmu pengetahuan. Al-Quran ini mengungkapkan isyarat-isyarat rumit terhadap suatu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Pengalaman-pengalaman ini membuktikan bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan. Tuh, Al-Quran itu tidak sama sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Kenyataan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 53. Ayo dibaca lagi. Yang perempuan. Rania, ada? Ya, Kak, ada. Baca, kelihatan tidak? Kelihatan, Kak. Baik. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Oke, baik. Terima kasih. Itu merupakan Quran surah Al-Fusilat, yang artinya kami itu tidak akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, adalah nyata. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Selanjutnya, nah, salah satu isyarat ilmu pengetahuan tersebut adalah mengenai perbedaan sifat jadi manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak bacakan saja. Ini ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah sabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwi banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengukuhkan kembali tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Yang ketiga itu ada Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal atau menyeluruh dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Jadi sumber pertama. Yang kedua itu hadis. Jadi ada sumber Islam atau sumber aturan Islam itu yang pertama itu ada Al-Quran dan yang kedua itu hadis. Nah, di sini kan Al-Quran dijelaskannya. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber atau hukum Islam yang bersifat universal. Jadi Al-Quran itu mencakup segala urusan hidup kita dan kehidupan manusia seperti kita. Nah, Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar, MA,
kemukjizatan Al-Quran sebagai berikut. Merumuskan aspek-aspek yang pertama itu susunan bahasa yang sangat indah atau susunan uslub yang tadi secara bahasa yang sangat indah. Berbeda dengan setiap susunan bahasa yang ada dalam bahasa orang-orang Arab. Jadi bahasa Al-Quran ini susunannya itu berbeda sama orang-orang berbahasa Arab atau orang-orang Arab yang di sana. Nah, adanya uslub yang luar biasa atau adanya bahasa yang luar biasa berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Jadi Al-Quran ini berbeda sama bahasa-bahasa atau uslub di bahasa Arab. Yang ketiga, sifat agung yang tidak mungkin lagi seseorang makhluk untuk mendatangkan hal yang lain seperti Al-Quran. Lalu bentuk undang-undang yang detail dan sempurna yang melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Selanjutnya mengabarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Yang terakhir itu tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Oke, next. Nah, di sini ada perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu. Nah, kemukjizatan Rasulullah selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Kemukjizatan Al-Quran merupakan mukjizat maknawi. Apa itu maknawi yang tadi? Mukjizat yang tidak kasat mata. Karena untuk memahaminya itu, mukjizat maknawi itu harus menggunakan akal pikiran yang rasional, kecerdasan hati. Orang yang tidak menggunakan akal pikiran dan kejernihan hatinya itu tidak dapat tuh atau tidak bisa mengungkapkan atau memahami kemukjizatan Al-Quran. Bukan berarti harus menjadi cendekiawan atau memahami kemukjizatan Al-Quran untuk memahami kemukjizatan Al-Quran. Tetapi orang-orang yang akal pikirannya atau hatinya tutup itu tentu tidak akan dapat memahami kemukjizatan Al-Quran. Jadi di sini kalau kita ingin memahami kemukjizatan Al-Quran itu tidak harus menjadi cendekiawan buat memahami kemukjizatan Al-Quran. Jadi kita tuh harus bisa menggunakan akal pikiran saja yang rasional dan kecerdasan hati. Itu lanjut. Padahal Al-Quran itu mukjizat yang terbesar tuh. Yang terbesar buat siapa? Buat Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW itu yaitu Al-Quran. Itu mukjizat terbesarnya. Yang berlalu kekal sampai akhir zaman nanti atau sampai hari kiamat nanti. Jadi Al-Quran itu kekal atau selamanya. Nah, selain Al-Quran yang bersifat maknawi, Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai mukjizat hissi, yang tadi itu mukjizat yang tidak kasat mata. Misalnya apa? Yang tadi jari-jari beliau itu bisa mengeluarkan air tuh. Jadi jari-jari beliau itu, jari-jari Muhammad itu mengeluarkan air atau mengeluarkan air pada saat sahabat-sahabatnya itu sedang kehausan. Nah, di sini juga Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua hanya dengan menggunakan jari yang ditunjukkan ke bulan untuk memenuhi tantangan orang kafir dan masih banyak yang lainnya. Itu oke. Sebelum lanjut ke bab slide yang berikutnya, ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Kak. Oke, siapa? Najwa? Tanya Iya, apa? Kak. Saya ingin bertanya, saya pernah baca di buku tentang mukjizat dan di buku itu ada namanya irhas, karomah, maunah. Yang saya ingin tanyakan, perbedaan antara mukjizat irhas, karomah, maunah itu apa ya, Kak? Oh iya, bagus. Terima kasih. Ini pertanyaannya di luar ya, maksudnya nggak apa-apa. Kamu ngebahas tentang irhas, karomah, maunah ya, dan menanyakan perbedaannya. Oke, baik. Jadi kalau tidak salah ini tentang irhas, maunah, karomah itu ada di pelajaran akidah akhlak. Karena Bapak pernah belajar dulu waktu masih zaman man. Jadi perbedaan mukjizat itu kan sesuatu yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul buat untuk ngebuktiin bahwa beliau itu atau manusia itu benar-benar Nabi atau calon Rasul, itu mukjizat. Tapi kalau irhas itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada calon Rasul yang belum dinyatakan sebagai Rasul. Jadi irhas ini itu keistimewaannya yang diberikan oleh Allah itu yang belum jadi Rasul atau mau jadi Rasul, calon Rasul gitu. Itu irhas. Terus kalau karomah itu artinya kelebihan atau keistimewaan maupun kejadian luar biasa kepada orang-orang yang dicintai Allah lantaran ketaatannya.
Nah, itu karomah contohnya itu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalian tahu nggak siapa beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Beliau itu merupakan pendiri dari NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, karomahnya apa? Beliau itu karomahnya bisa mengetahui isi hati manusia nih, isi hati kita. Itu kalau karomah. Jadi kalau dari kita ada yang bohong di hati itu nggak bisa sama beliau, sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu karomah. Nah, tadi apa pertanyaannya yang terakhir itu ada apa? Tadi karomah, irhas, maunah. Iya, maunah. Maunah itu artinya keistimewaan yang diberikan Allah kepada seorang mukmin, seorang kita nih yang tengah berada dalam masa sulit. Contohnya seperti apa? Misalkan ada kebakaran di rumah, lalu di dalam rumah itu ada seseorang, tapi dia bisa selamat dengan menembus tembok yang sangat kokoh gitu. Jadi bahasa kita ibaratnya kayak bahasanya hoki gitu ya kan, masih bisa hidup gitu. Walaupun terjebak di kobaran api yang sangat panas gitu, tapi masih bisa selamat. Itu yang disebut dengan maunah, itu contohnya. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Najwa, paham ya Najwa ya? Iya Kak, sama-sama. Iya, oke. Coba ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kak. Satu lagi. Saya Kak. Siapa namanya? Dijah. Siapa? Oh ya, Dijah, ayo. Kemukjizatan dari Al-Quran itu apa saja ya Pak? Ya, Dijah Wibisono ya. Keistimewaan dari kemukjizatan Al-Quran itu yang pertama itu Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib yang tadi itu, yang contohnya seperti kemenangan umat Islam pada perang Badar itu. Nah, yang kedua itu ada Al-Quran itu mengungkapkan peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Itu contohnya seperti tadi yang kaum bangsa kaum bangsa Persia dan bangsa Romawi itu yang mau perang, tapi setelah 9 tahun kemudiannya baru kejadian seperti itu. Paham ya Khadijah? Siapa Khadijah Wibisono ya? Ya Pak, makasih Pak. Oke, baik. Sekarang gantian ya, Bapak yang bertanya. Bapak mau bertanya apa saja aspek-aspek kemujizatan dari Al-Quran? Ayo, yang bisa jawab. Saya izin menjawab, Kak. Siapa? Hilman ya? Iya, Kak. Ya, ayo Hilman. Apa? Yang pertama, susunan bahasa yang sangat indah, berbeda dengan setiap susunan bahasa yang ada dalam bahasa orang-orang Arab. Terus yang kedua, adanya uslub yang luar biasa, berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Yang ketiga, sifat agung yang tidak mungkin lagi seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang seperti Al-Quran. Terus yang keempat, bentuk undang-undang yang detail dan sempurna yang melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Terus yang kelima, menggambarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Oke, sudah. Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti Hilman memahaminya atau tadi melihat itu. Ya. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu apa ya? Bentar. Oh ya, apa sih keistimewaan dari uslub Al-Quran itu atau bahasa? Keistimewaan dari bahasa Al-Quran itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya. Siapa? Namanya siapa? Farel. Oke, Farel. Ayo, Farel. Satu, keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran sejak bentuk lafaznya dan susunan kalimatnya. Yang kedua, keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia, kaum cendekiawan maupun kaum awam dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. 3. Sesuai akal dan perasaan Al-Quran menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang indah. 4. Keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya satu makna diungkapkan dalam beberapa bentuk lafaz dan susunan yang bermacam-macam. 5. Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global, ijmal, dan bentuk yang terperinci, tafsir. 6. Kalimat-kalimat yang lugas dapat dimengerti dengan secara langsung. Oke. Baik, dapat. Terima kasih ya Farel. Ya.
Ya, ya Kak. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab dan yang sudah Bapak tanyakan kepada kalian. Berarti kalian alhamdulillah memahami dan bisa mempelajari juga tentang kemujizatan Al-Quran yang telah Bapak jelaskan atau Bapak paparkan kepada kalian. Oke, lanjut ya, kita masuk ke mukjizat Nabi lainnya. Di sini Bapak nggak mau ngejelasin, tapi Bapak mau ngasih tahu di sini ada gambar seperti ini. Ini gambar apa perahu? Coba ada yang bisa tebak? Saya, Ini Pak. siapa namanya? Khadijah. Baik. Tebak, ini gambar mujizat siapa? Dan nabinya Nabi siapa? Itu pasal Nabi Nuh, Pak. Iya, coba ceritakan secara singkat saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang. Ya. Ketika kaum Nabi Nuh yang begitu durhaka dan menolak seruan dari Nabi Nuh, Nabi Nuh pun berdoa pada Allah dan meminta pertolongan Allah. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkannya untuk membuat bahtera atau perahu yang besar. Selesai begitu, Allah kemudian menurunkan hujan yang begitu deras hingga menenggelamkan bumi. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman tetap selamat di dalam kapal, sementara semua kaum yang durhaka dan menolak seruan Nabi Nuh itu tenggelam dan binasa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi, siapa Khadijah Bisono, makasih ya. Iya, Pak. Ya, jadi intinya itu di gambar yang pertama ini gambar dari perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam yang menyelamatkan para kaumnya. Tuh, jadi Nabi Nuh itu membuat perahu sebesar apa ya? Kayaknya besar banget deh gitu. Selama 1 malam. Jadi beliau buat sendiri atau Nabi Nuh itu buat sendiri dari batang-batang atau kayu-kayu. Jadi jadilah perahu gitu ketika ada banjir besar atau banjir bandang kayak gitu-gitu. Lalu kaumnya disuruh ikut tuh sama Nabi Nuh, disuruh masuk ke perahunya yang tadi dibuat oleh Nabi Nuh itu. Nah, ada gambar kedua. Ini gambar Nabi siapa dan mukjizatnya apa? Ceritakan secara singkat. Siapa? Ada yang bisa? Saya, Pak. Siapa? Zafira? Iya. Oke, apa? Nabi siapa? Itu Nabi Ibrahim. Coba ceritain secara singkat aja. Ketika itu, Nabi Ibrahim menentang Raja Namrud karena Raja Namrud mengaku-ngaku sebagai Tuhan dengan keberaniannya menentang Raja Namrud. Lalu Raja Namrud marah kepada Nabi Ibrahim dan menyuruh pasukannya untuk mencari Nabi Ibrahim. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim sudah ketemu, lalu dibawalah Nabi Ibrahim ke suatu tempat yang di mana tempat itu terdapat kobaran api yang sangat besar. Dan pasukan Raja Namrud pun melempar Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api tersebut. Lalu Allah menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Ibrahim, yaitu api yang sangat panas berubah menjadi dingin. Oke. Baik. Di gambar yang kedua ini ada gambar dari Nabi Ibrahim yang kalian sudah pasti tahu lah. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh pasukan dari Raja Namrud ketika dimasukkan ke dalam api. Lalu Allah menurunkan tuh mukjizatnya kepada Nabi Ibrahim yang tadinya apinya sangat besar atau panas, ya api memang panas, tapi ketika Allah menurunkan mukjizat, jadilah api itu dingin karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang ketiga nih ada gambar. Nah, ini Nabi siapa dan ceritakan. Ada yang bisa? Saya, Pak. Siapa namanya? Nabi Musa. Adinda. Oh iya, namanya Adinda. Iya, cerita coba tentang Nabi Musa ini, gambar yang ini. Jadi ketika itu Nabi Musa lagi dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya. Ketika sudah sampai di pinggir laut, Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Tanpa berpikir panjang, Musa langsung melaksanakan perintah itu. Saat memukulkan tongkat itu, Musa berkata, "Terbelahlah dengan izin Allah." Tiba-tiba laut terbelah 2. Tiap-tiap belahan seperti 2 gunung besar. Di tengahnya terbentang jalan raya. Tanpa ragu sedikit pun, Musa, Harun, dan seluruh Bani Israel segera menempuh jalan tersebut sehingga sampai di seberang. Sungguh mereka menyaksikan peristiwa yang luar biasa, mukjizat dari Allah. Melihat laut terbelah, Fir'aun masih sempat menyombongkan diri kepada pasukannya.
Dia berkata, lihat laut terbelah untukku. Maka masuklah Fir'aun dan bala tentaranya ke jalan raya tersebut mengejar Musa dan Harun serta Bani Israel. Tapi persis saat mereka berada di tengah perjalanan, Allah perintahkan Musa kembali memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut kembali bertemu dan tenggelamlah Fir'aun dan para pembesarnya serta seluruh bala tentaranya. Oke, baik, terima kasih ya Dinda. Jadi di gambar ini gambar Nabi Musa alaihissalam yang membelah lautan. Jadi ketika para kaum Nabi Musa itu lagi dikejar-kejar tuh sama pasukan dari Firaun dan Firaunnya itu sendiri. Ketika sudah sampai laut, lalu Allah tuh menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa itu ketika tongkatnya diangkat lalu dihentak gitu, laut itu terbelah dan dan kaum Nabi Musa itu langsung disuruh berjalan ke dalam laut itu dan akhirnya selamat. Nah, ketika pasukan Firaun dan Firaunnya itu masuk, lalu Nabi Musa itu menghentakkan lagi dan yang tadinya lautnya terbelah itu langsung tertutup dan para bala tentara kaum Firaun itu meninggal atau tenggelam dan Firaunnya itu sendiri juga. Tuh. Ada juga selain itu mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Itu juga ketika zamannya lagi viral-viralnya gitu bahasa kita di zaman Nabi Musa, yaitu para anak buahnya dari Firaun itu lagi ada kayak kontes ular-ular besar gitu atau ular-ular yang berbisa. Tapi ketika itu Nabi Musa menantang ya kan, ketika ditaruh tongkatnya stuck itu langsung tuh tongkatnya Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang sangat besar lalu mematikan para ular-ular si anak buahnya Firaun itu. Oke, di sini nah ini nabi siapa dan mukjizat apa? Siapa ini? Oke, enggak. Iya. Jadi itu gambar Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu bisa menggunakan besi dan besi itu bisa dijadikan sebagai baju perang. Nah, pada zaman itu Nabi Daud lagi dalam peperangan melawan Jalut dan pasukannya Nabi Daud saat itu berposisi sebagai prajurit Raja Talut dari Bani Israel. Jumlah pasukan Raja Talut itu lebih sedikit daripada jumlah pasukan Jalut. Tapi walaupun begitu, Raja Talut itu cerdik untuk mengatur strategi perang. Singkat cerita, pasukan Raja Talut berhasil mengalahkan tentara Jalut sampai tinggal beberapa orang yang tersisa dan panglima Jalut. Saat itu tentara Talut tidak berani untuk berhadapan langsung dengan Jalut yang bertubuh raksasa. Akhirnya Raja Talut mengumumkan sayembara bagi siapapun yang bisa membunuh Jalut akan diangkat sebagai menantu. Tiba-tiba Nabi Daud yang masih remaja maju ke depan dan meminta izin untuk menghadapi Jalut. Nah, namun tanpa ragu Nabi Daud menggunakan ketapelnya untuk melayangkan batu ke arah Jalut. Batu itu melesat dengan cepat dan mengenai dahi Jalut. Jalut pun berteriak dengan keras dan jatuh ke tanah. Dan akhirnya Jalut bisa dikalahkan. Melihat hal tersebut, pasukan Raja Talut segera menyerbu pasukan lawan yang sudah kehilangan pemimpin. Pasukan Talut pun akhirnya memenangkan perang tersebut. Semenjak saat itu, Nabi Daud diangkat menjadi raja dari Bani Israel dan menjadi menantu dari Raja Talut. Sudah, Pak. Oke, baik. Panjang ya, nggak apa-apa. Jadi cerita singkatnya yaitu Nabi Daud itu mempunyai mukjizat mampu melunakkan besi. Jadi di dalam perangan itu kan lagi di zaman Nabi Daud itu perang sama pasukan Raja Jalut dan Raja Daud itu sendiri. Jadi ketika perang itu Raja Daud itu bisa menggunakan besi dan besinya itu bisa dijadikan seperti baju perang yang besi itu untuk melawan para pasukan Nabi Raja Jalut itu. Jadi intinya mukjizat Nabi Daud ini melunakkan besi, jadi bisa menggunakan besi gitu. Nah, di sini selanjutnya ada gambar semut nih. Kalau kalian bayangin ini Nabi siapa nih? Mukjizatnya apa? Yo, ada yang bisa? Saya Kak, izin menjawab. Oke, siapa? Marsalina, ayo. Itu Nabi Sulaiman. Iya, betul. Ceritanya? Jadi saat itu ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang berjalan dan Nabi Sulaiman itu hendak melewati sarang semut.
Kemudian Raja Semut itu langsung memerintahkan agar para semut itu menghindar agar tidak terinjak Nabi Sulaiman dan pasukannya. Lalu Nabi Sulaiman pun bisa mengajak berbicara dengan Raja Semut dan para semutnya. Terus bukan hanya bicara sama semut aja, tapi juga bisa ngajak bicara burung. Oke, ya baik. Terima kasih. Ya, jadi di gambar ini kan gambar semut, berarti mengingatkan kepada Nabi Sulaiman, yaitu benar tadi kata cerita dari Mas Salina itu ceritanya pasukan dari Nabi Sulaiman itu sedang berjalan dan melewati sarang semut. Lalu Raja Semut itu bilang ke para pasukannya itu disuruh, ke bahasa kita tuh disuruh minggir karena ada Nabi Sulaiman yang ingin lewat. Lalu ketika berhenti di tengah sarang semut itu, Nabi Sulaiman berbicara tuh kepada semut. Nah, itu mukjizatnya. Selain semut juga burung atau hewan-hewan yang lain juga bisa. Itu mukjizat dari Nabi Sulaiman. Lanjut nih yang terakhir. Ada gambar. Nah, ini gambar siapa? Mukjizatnya apa? Gambar Nabi siapa? Mukjizatnya apa? Saya Kak izin jawab. Siapa? Rima ya? Iya. Oke. Ayo apa? Nabi Isa alaihissalam. Iya, Nabi Isa, betul. Ceritanya? Ceritanya ketika kaum Bani Israel mengingkari adanya ruh dan hari kebangkitan, mereka meminta Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal. Untuk membuktikannya kepada mereka, Nabi Isa alaihissalam menyanggupinya. Terus mereka semua beramai-ramai menuju kuburan tua yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Sesudah sampai di kuburan tua tersebut, Nabi Isa langsung bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa mendekati kuburan itu, lalu Nabi Isa mengarahkan kedua tangannya dan memanggil-manggil para penghuni kuburan tersebut. Terus ketika itu orang-orang yang telah meninggal itu hidup kembali dengan keadaan jasad dan anggota tubuh yang masih lengkap. Mereka juga bisa berbicara dengan orang-orang yang hadir, terutama dengan Nabi Isa alaihissalam. Udah, Kak? Oke, udah ya. Oke, baik. Ini benar kata Rima Wulansari, ini gambaran dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selain bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu, Nabi Isa mukjizatnya juga bisa membuat burung dari tanah. Langsung hidup, burung hidup. Diciptakannya burung lewat tanah gitu. Terus sama bisa menyembuhkan penyakit kusta. Itu penyakit kusta yang penyakit yang ada pada zaman Nabi. Itu namanya penyakit kusta ada yang susah tuh, yang susah disembuhkan pada zamannya. Nah, oke, baik. Terima kasih tadi Rima Wulansari sudah menceritakan tentang gambar yang ini, yaitu gambar Nabi Isa. Karena materinya atau bab kita yang kemujizatan Al-Quran sudah habis, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang Bapak jelaskan atau Bapak paparkan ke kalian? Saya, Kak. Siapa lah? Khadijah Wibisono. Kamu lagi, apa-apa, ayo. Apa, Ya. coba simpulkan. Kesimpulan materi hari ini adalah mukjizat memiliki arti yang melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang luar biasa dan biasa terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul Allah, tidak dapat ditiru oleh siapapun. Bagi para umat Islam, mempercayai adanya mukjizat hukumnya wajib karena dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul juga tidak memiliki hak untuk menunjukkan mukjizat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua aspek yang mukjizatan Al-Quran, yaitu uslub atau gaya bahasa, juga isi kandungannya. Pemukjizatan Al-Quran merupakan mukjizat maknawi, karena untuk memahaminya harus menggunakan akal pikiran yang rasional dan kecerdasan hati. Sementara orang yang tidak menggunakan akal, pikiran, dan kejernihan hati tidak akan dapat memahami kemukjizatan Al-Quran. Oke, bagus. Terima kasih Khadijah Wibisono yang sudah menyimpulkan materi atau bab kita hari ini. Bagus. Nah, di sini ada kesimpulan dari Bapak sendiri. Nah, kesimpulannya itu
Mukjizat adalah keistimewaan dan kehebatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalah dan ajarannya. Mukjizat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengalahkan orang-orang yang menentang para nabi dan rasul. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teragung yang dikaruniakan oleh Allah kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW.